Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat menyampaikan presentasi pada kali ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD selaku pembimbing 1, Ibu Eka Senjayawati MPD selaku pembimbing 2, saya mengucapkan banyak terima kasih atas arahan serta bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. Perkenalkan, saya Restu Rizkia dengan NIM 185100131, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Saya merasa senang karena sudah sampai di tahap ini dan berkesempatan untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan bahan ajar berbasis website berbantuan Google Site pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan discovery learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMP. Lalu, saya akan memaparkan isi skripsi saya dengan judul tersebut kepada beberapa bagian, yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja pada bahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu pentingnya kemampuan penalaran matematis. Menurut Sofiana dan Kusuma tahun 2018, menyatakan bahwa siswa yang memiliki kemampuan penalaran matematis yang baik akan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran. Selanjutnya, rendahnya kemampuan penalaran matematis. Menurut Adi Putra dan Putri tahun 2022, kemampuan penalaran matematis siswa sangat kurang pada pembelajaran matematika. Lalu yang ketiga mengenai materi peluang, menurut Asari et al. 2017, dengan mempelajari peluang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari di mana banyak masalah yang terjadi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan seperti pembelajaran peluang. Jadi peluang merupakan hal yang penting. Namun, menurut Rupa Lestari et al. Tahun 2018, kemampuan siswa dalam materi peluang masih rendah. Lalu, pendekatan discovery learning. Menurut Hartati tahun 2019, pendekatan discovery learning merupakan pendekatan yang cocok untuk materi yang menekankan terhadap konsep seperti materi peluang. Fakta lapangan. Fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara didapat bahwa kemampuan penalaran matematis siswa pada materi peluang masih rendah. Penggunaan bahan ajar belum menggunakan bahan ajar berbasis teknologi, jadi hanya mengandalkan buku dari pemerintah saja. Juga sekolah pernah sesekali membeli LKPD dan bahan ajar dari penerbit, namun bahan ajar dan LKPD tersebut tidak sesuai dengan karakteristik siswa serta desainnya terkesan monoton. Padahal, banyak hal yang dapat dilakukan guru dalam membuat bahan ajar. Salah satunya menggunakan platform Google Site. Penggunaan Google Site menurut Salsabila dan Aslam tahun 2022 yaitu bahwa bahan ajar berbasis website dengan Google Site dapat diakses dengan mudah dan cepat tanpa mengurangi tujuan dan makna pembelajaran yang ingin disampaikan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menelaah proses pengembangan bahan ajar berbasis website berbantuan Google Site pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan discovery learning. Yang kedua yaitu menelaah kelayakan bahan ajar berbasis website berbantuan Google Site pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan discovery learning menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga yaitu mengetahui efektivitas bahan ajar berbasis website berbantuan Google Site pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan discovery learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMP kelas 8. Yang keempat yaitu mengetahui kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar berbasis website berbantuan Google Site pada materi peluang dengan menggunakan pendekatan discovery learning. Yang selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan atau research and development R&D, yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat atau mengembangkan suatu produk
tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Tahap-tahap pada metode penelitian R&D ada 10 tahap, namun tahap-tahap tersebut berikutnya disederhanakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, mengingat keterbatasan waktu, situasi dan kondisi, serta kebijakan dari kampus IKIP Siliwangi. Penyederhanaan tersebut didasarkan menurut Permana tahun 2015 yang meliputi 5 pokok tahapan, yaitu melakukan penelitian pendahuluan, mengembangkan produk awal, melakukan validasi produk, melakukan uji coba, dan membuat produk akhir. Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tempat penelitian yaitu bertempat di SMP Madani, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Instrumen yang digunakan terdiri dari 2 bagian, yaitu instrumen non-tes dan instrumen tes. Instrumen non-tes terdiri dari pedoman wawancara, angket validasi ahli materi, angket validasi bahan ajar, angket kepraktisan atau penilaian ahli pembelajaran, angket kepraktisan atau penilaian siswa. Sedangkan instrumen untuk tes yaitu soal tes kemampuan penalaran matematis. Subjek penelitian yaitu untuk uji coba terbatas, subjeknya adalah 10 orang siswa kelas 9. Untuk uji coba luas, subjeknya yaitu 30 orang siswa kelas 8. Hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama, proses pengembangan bahan ajar. Proses pengembangan bahan ajar didasarkan pada model Bortenga yang telah disederhanakan sebelumnya. Yaitu yang pertama melakukan penelitian pendahuluan, mengembangkan produk awal, melakukan validasi produk yang dilakukan kepada beberapa ahli, yaitu ahli materi dan ahli bahan ajar. Selanjutnya melakukan uji coba yang terdiri dari uji coba terbatas dan uji coba luas. Yang terakhir yaitu membuat produk akhir. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu mengenai kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar dilihat dari kevalidan dan kepraktisan, di mana kevalidan dilihat dari 4 validator, didapat rata-ratanya yaitu sebesar 86,73% yang mendapat kriteria sangat valid. Selanjutnya, untuk kepraktisan dilihat dari beberapa validator, didapat rata-rata sebesar 83,96%, termasuk kriteria sangat praktis. Berdasarkan kevalidan kepraktisan, karena bahan ajar didapat sangat valid dan sangat praktis, maka bahan ajar ini termasuk bahan ajar yang layak digunakan. Hasil dan pembahasan penelitian berikutnya yaitu mengenai efektivitas bahan ajar. Efektivitas bahan ajar dilihat dari hasil tes akhir siswa yang mengerjakan soal tes kemampuan penalaran matematis setelah menggunakan bahan ajar dalam proses pembelajarannya selama 6 pertemuan. Hasil dari uji efektivitas, hasil tes akhir siswa didapat rata-rata sebesar 80%, di mana hal ini masuk dalam kriteria efektif. Jadi, bahan ajar yang telah dikembangkan efektif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu mengenai kendala-kendala yang ditemui saat proses pengembangan bahan ajar. Kendala-kendala yang ditemui saat proses pengembangan bahan ajar pada tahap persiapan yaitu ditolak beberapa sekolah untuk melakukan penelitian, guru tidak mau diwawancarai, dan fokus terbagi dua dengan kegiatan-kegiatan yang berbarengan dengan proses pengembangan bahan ajar. Pada tahap pelaksanaan, kendala yang ditemui berupa kebingungan menentukan desain bahan ajar yang tepat dan situasi pandemi yang menyebabkan peneliti susah dan sulit untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan dosen pembimbing. Pada tahap evaluasi, yang terjadi yaitu berupa kesalahan teknis dan error aplikasi. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu
Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar mengacu pada model Borg and Gall yang disederhanakan. Yang kedua, kelayakan bahan ajar menurut ahli dan praktisi sangat layak digunakan. Yang ketiga, efektivitas bahan ajar terhadap kemampuan penalaran matematis sangat efektif. Yang keempat, kendala-kendala yang dialami saat proses pengembangan bahan ajar adalah sekolah tidak dapat menerima dilakukannya penelitian, guru tidak bisa diwawancarai, situasi pandemi, jaringan internet yang kurang baik, dan error aplikasi. Sekian presentasi saya mengenai skripsi yang telah saya susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.